Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita tetap diberi kesehatan sehingga kita bisa bertatap muka dalam mata pelajaran PAI BP atau Pendidikan Agama Islam dan Budi. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan semoga kita diberi kelancaran dalam memahami pelajaran. Coba salah satu memimpin berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Semuanya masuk ya? Mungkin lengkap. Alhamdulillah, berarti kita semuanya sehat. Kita nanti membahas tentang taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Mungkin anakku semua sudah sering kali mendengar kata-kata taat pada aturan. Ya, saya akan minta pendapat kalian. Taat pada aturan itu contohnya yang bagaimana? Mungkin adik Alia. Saat ada aturan itu misalnya kita harus datang tepat waktu saat berangkat sekolah. Taat datang tepat waktu saat berangkat ke sekolah. Ya bisa. Mungkin ada contoh yang lain. Nenek mungkin. Bisa seperti pada saat jam pelajaran tidak boleh main HP, Ya. atau pas guru menerangkan harus memperhatikan. Ya, betul. Betul sekali. Berarti semuanya sudah paham ya terkait taat pada aturan. Nah, kemudian kalau kompetisi dalam kebaikan ini misalnya yang bagaimana? Bisa. Contohnya kita berlomba-lomba untuk berbuat baik. Contohnya kita menolong orang atau mengenal sesama yang Ya, oke. Itu contoh dari kompetisi dalam kebaikan. Oke, misalnya begini. Ada sekolah mengadakan sebuah lomba misalnya, katakanlah cerdas cermat. Nah, apakah dari peserta itu bisa termasuk dalam kategori berkompetisi dalam kebaikan? Ayo, ya, Aisyah, bisa? Ya, itu termasuk kompetisi dalam kebaikan. Karena apa? Karena mungkin sebelumnya mereka itu belajar dulu, ya toh? Belajar dulu agar nanti bisa mendapatkan juara. Itu. Oke, anak-anak semua, silakan dilihat materi di depan ini. Ini merupakan taat pada aturan. Nah, sebelumnya saya akan membagikan LKPD atau lembar kerja siswa. Ini LKPD, lembar kerja peserta didik yang nanti kalian isi ya. Kalian isi di sini sudah ada perintahnya. Nanti kalian isi ini sesuai perintahnya agar tujuan pembelajaran nanti itu tercapai. Ya. Ya, di sini yang pertama yang ditanyakan adalah hukum tajwid atau bacaan dalam Al-Quran surat An-Nisa 59. Kemudian tolong nanti dicari kelompok. Ini saya bagi dua kelompok 1, kelompok 2. Nanti kalian berkolaborasi dengan teman, berdiskusi dengan teman
untuk menemukan jawabannya. Media yang digunakan semua media boleh, baik dari buku maupun dari internet. Nah, kemudian di sini juga ada tugas untuk mencari apa manfaat dari kompetisi dalam kebaikan, apa manfaat dari etos kerja, gitu ya. Oke, ini saya bagikan, nanti tolong dikerjakan. Nah, oke anak-anak semua, sebelum mengerjakan, nah ini merupakan dalil tentang taat pada aturan. Saya minta salah satu dari kalian untuk membacanya. Mungkin Aisyah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. Contohnya begini, dalam perintahnya yaitu kalian menganalisis hukum bacaan yang ada pada Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. Kalian analisis, kalian diskusikan dengan teman apa saja hukum-hukum bacaan yang ada pada ayat ini. Ya, sendiri-sendiri. Ya. Manfaat kompetisi dalam kebaikan. Jadi kalian bisa cari di sumber atau media yang ada. Bisa dari buku, bisa dari internet. Oke, anak-anak semuanya, bagaimana tugasnya? Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah, saya minta perwakilan dari kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil dari diskusi dengan kelompoknya. Ini bisa dimulai dari kelompok pertama, siap ya? Siap. Siapa yang mau maju ke depan yang ditunjuk perwakilan kelompok? Aisyah. Oke, silakan maju ke depan. Ya, mari kita dengarkan presentasi dari kelompok pertama yang diwakili oleh Aisyah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil pengerjaan tugas dari kelompok 1. Yang pertama yaitu hukum bacaan yang ada dalam surah An-Nisa ayat 59. Yang pertama itu
ada Al-Wadi. Buku bacaannya yaitu Matabi'i, sebab atau alasan yaitu sebelum ya mati itu terdapat kasroh. Oke, dari tugas yang pertama tadi mungkin ada tanggapan atau tambahan dari kelompok 2. Ada, Pak. Ya, silakan. Yang pertama itu kata atau kalimatnya tanazza. Hukum bacaannya Matabi'i, sebab atau alasannya karena ada fakta berdiri. Ya. Untuk yang kedua, syai'in fardu. Hukum bacaannya ikhfa, sebab atau alasannya karena kasrohtain bertemu fa. Oke, anak-anak semua berarti semuanya sudah paham dengan ilmu tajwid. Untuk selanjutnya yaitu tugas yang kedua terkait ulil amri. Ulil amri di sini siapa yang dimaksud dengan ulil amri? Silakan. Yang pertama yaitu ulil amri. Menurut Al-Mawardi berpendapat bahwa kalimat ulil amri memiliki 4 makna. Nah, yang berikutnya adalah manfaat kompetisi dalam kebaikan. Yang pertama yaitu memperoleh ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjadi manusia yang bermanfaat dan termotivasi untuk menjadi yang lebih baik. Nah, itu tadi hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok 1. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus untuk kelompok 1. Oke, silakan duduk kembali. Nah, oke, mungkin dari kelompok 2 ada tanggapan atau mungkin tambahan dari hasil diskusinya. Yang dimaksud dengan ulul amri pada Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 ada tambahan dari kelompok kami, yaitu menurut pendapat Ahmad Mustafa Al-Marobi berpendapat bahwa ulul amri adalah umarok, ahli hikmah, ulama, pemimpin pasukan dan seluruh pemimpinannya. Nah, oke. Kasih semangat untuk kedua kelompok. Ya, alhamdulillah anak-anak semuanya sudah memahami atau mengetahui terkait tentang taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan dan juga etos kerja. Nah, tadi taat pada aturan ini merupakan sikap seorang muslim yang bagus, karena seorang muslim ini harus taat pada aturan. Aturannya siapa? Aturannya Allah, aturannya Rasul Allah, dan taat pada ulil amri. Dari ulil amri ini ada bermacam-macam pendapat. Nah, tetapi untuk ketaatan sendiri ini ada perbedaan antara taat pada Allah dan Rasulnya dan juga taat pada ulil amri, di mana taat pada Allah dan Rasulnya ini sifatnya wajib mutlak, tidak boleh dibantah. Sedangkan ketaatan pada ulil amri ini tidak wajib, bahkan boleh dibantah apabila bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Jadi taat pada ulil amri ini juga wajib, tapi apabila aturannya tersebut ini tidak sama dengan ajaran Allah atau menyimpang dari ajaran Allah, ini wajib kita bantah. Nah, kemudian untuk selanjutnya kompetisi dalam kebaikan ini merupakan hal yang wajib dimiliki oleh setiap muslim juga, karena kita disuruh untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan atau fastabiqul khairat itu. Jadi ibaratnya semboyannya begini, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, ya. Hari besok harus lebih baik daripada hari ini. Jadi selalu bertambah kebaikannya. Nah, tentang etos kerja atau semangat kerja ini merupakan anjuran dari Allah dan juga dari Rasulullah. Jadi bekerja ini yang dilihat adalah prosesnya, bukan hasilnya.
bukan hasilnya. Karena apa? Karena meminta-minta ini hasilnya lebih banyak daripada bekerja. Tetapi Allah dan Rasulnya ini melarang untuk meminta-minta, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, itu yang kita pelajari pada hari ini. Selanjutnya, mari pertemuan ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.